Ibnu Abbas itu pernah mengkritik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah kala itu di tempat umum. Saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerapkan satu hukum yang menurut Ibnu Abbas itu tidak tepat, yaitu hukum bakar bagi orang-orang murtad. Ibnu Abbas menolak kebijakan itu karena menganggap bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak boleh ada yang mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah yang sangat masyhur di mana Sayyidina Umar bin Khattab pernah dikritik terang-terangan di tempat terbuka oleh seorang wanita dan beliau tidak baper, bahkan beliau kemudian meralat keputusannya yang dianggap tidak tepat. Demikian juga Abu Muslim pernah menolak kebijakan Muawiyah saat menetapkan untuk memotong atoya atau jatah tunjangan bagi masyarakat. Yang beliau sampaikan kritik itu di hadapan jemaah kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbahnya Sayyidina Muawiyah. Demikian juga Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengkritik penguasa di masa beliau. Saat beliau diundang ke istana, beliau mengatakan di tempat umum kala itu, aku tidak melihat tempat ini kecuali dipenuhi dengan kezaliman. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah mengkritik penguasa di masa beliau di tempat terbuka, yaitu saat penguasa menerapkan sebuah kebijakan yang dianggap oleh beliau sangat merugikan rakyat. Beliau berkata, semoga kaum muslimin tidak pernah lagi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin zalim seperti kalian. Apa jawaban kalian kalau Allah kelak menghisap atas keputusan kalian pada hari kiamat? Penguasa saat itu yang mendengarkan kritik daripada Syekh Abdul Qadir Jailani langsung gemetaran dan kemudian berjanji untuk merubah kebijakan tersebut. Demikian juga bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau bersama beberapa ulama dan masyarakat menyuarakan dengan tegas penolakan atas kebijakan gubernur yang zalim pada masa itu. Demikian juga Sultanul Ulama Al-Imam Is Abdus Salam rahimahullah ta'ala bahkan pernah berkata tegas di hadapan pemimpin yang sangat adil pada masa itu, Sultan Najmuddin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di hadapan Sultan yang kala itu sedang bersama dengan pasukannya hendak berangkat jihad. Sang imam dengan tegas mengatakan, wahai Sultan, apa jawaban Anda ketika kelak Allah bertanya kepada Anda, bumiku? Maka seketika Sultan terkejut dan mengatakan, apa yang terjadi wahai imam? Sang Imam Is Abdus Salam kemudian mengatakan, aku telah mendapati di negeri ini masih dijual khomer, masih diperjualbelikan minuman keras. Maka Sultan Najmuddin yang kala itu hendak berangkat jihad menunda keberangkatannya untuk memberesi permasalahan ini. Demikian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala saat berhadapan dengan Malik Zahir, seorang pemimpin yang sebenarnya sangat adil dan dikenal keutamaan dan kebaikannya. Meski demikian, saat Sultan ini membuat satu kebijakan hendak menetapkan pajak kepada rakyat untuk digunakan membangun kekuatan angkatan bersenjata untuk berjihad. Kala itu Imam Nawawi dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Beliau berkata, engkau boleh mengambil pajak dari rakyat, asalkan engkau lucuti dulu kekayaan dari dirimu dan keluargamu. Dan masih banyak lagi riwayat dari para ulama-ulama salaful ummah yang menyatakan pendapat, kritikan, dan nasihatnya secara terang-terangan kepada para penguasa. Padahal kalau kita mau timbang, penguasa pada masa itu, mereka masih menjalankan hukum syariat secara utuh. Dan secara umum mereka adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Itu saja tidak lepas dari kritik. Apalagi bila pemimpinnya adalah seperti maka teman-teman sekalian, kita perlu ingat bahwa agama kita adalah agama seimbang. Jangan sebuah hukum ditarik ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Demikian juga dalam masalah ini. Tidak benar juga atas nama menyampaikan nasihat secara terbuka, kita mencaci, memaki, mengucapkan kata-kata kotor terhadap pemimpin-pemimpin kita. Apalagi kemudian melakukan pemberontakan. Sebagaimana juga tidak boleh atas nama menyampaikan nasihat dengan cara terbaik, secara diam-diam. Kemudian adanya kemunkaran, pemimpin didiamkan, kezaliman mereka seakan-akan tidak dianggap. Dan menyamakan bahwa setiap nasihat yang secara terbuka itu berarti bentuk pemberontakan. Ini juga tidak bisa dibenarkan dan fatal kelirunya. Maka menghukumi para ulama yang menyampaikan nasihat secara terbuka sebagai bentuk penyimpangan dalam beragama, itu tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi menyamakan para demonstran seperti khawarij, pemberontak yang boleh ditumpahkan darahnya.